Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis dalam masalah pendidikan dan manhaj. Karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan, seorang ulama yang merupakan dosen di Universitas Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai hadis ke-12. Kaidahnya belum selesai. Belum ya. Masih pertengahan. Jadi pada saya bacakan hadisnya biar lebih jelas. Al-hadits tsani ashar. Hadis ke-12. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Dzar semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari sadaqah. Dan perintahmu pada yang kebaikan dan laranganmu dari kemungkaran itu adalah sedekah. Wa irsyaduka rajula fi ardi dhalali laka sadaqah. Dan petunjukmu atau bimbinganmu kepada seseorang di tempat ia tersesat itu pun sedekah bagimu. Wa basaruka li rajulir radiil basari laka sadaqah. Pandanganmu, penglihatanmu untuk orang yang penglihatannya buruk itu adalah sedekah bagimu. Wa imatatukal hajara wasyaukata wal 'azma 'anit tariqi laka sadaqah. Dan engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan itu pun sedekah bagimu. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Dan engkau mengosongkan isi embermu lalu ditaruh di ember saudaramu itu pun sedekah bagimu. Ini sudah kita bahas Bapak ya. Nah, lalu pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyebutkan faidah dari hadis ini secara singkat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bahwasanya di antara faidah hadis ini kasratu abwabil khair, banyaknya pintu kebaikan. Jadi, kebaikan itu banyak. Yang namanya pahala, kebaikan, ganjaran bukan cuma ada di masjid, surau, langgar, musola dan semacamnya. Ada juga di luar itu. Contohnya di sini disebutkan satu persatu perbuatan baik yang bisa dibilang banyaknya di luar masjid ya. Seperti menunjukkan seseorang di tempat dia tersesat. Ini di masjid atau di mana? Dalam masjid ya. Begitu juga menyingkirkan batu, duri, tulang. Ini di mana? Di luar. Ya, ini tariqil ini dari jalan. Ini sedekah. Begitu juga mengisi air ke ember saudara kita. Ini di mana? Iya, ini berarti di luar masjid juga kan? Ini menunjukkan kebaikan, pahala, ibadah bukan cuma dalam masjid, tapi juga di luar masjid. Lalu faidah yang penting juga yang sudah kita bahas terkait hadis ini, yaitu jangan sampai kita meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Ya, tidak boleh jangan sampai kita meremehkan perbuatan baik walaupun kecil sedikit, karena semua itu akan dibalas. Ketika kita berbuat baik sedikit saja, Allah akan membalasnya. Tidak mungkin membiarkan begitu saja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini Syekh menyebutkan dalam Al-Quran, siapa yang beramal sebesar dzarrah, sebesar semut, maka dia akan menyaksikannya. Menyaksikan apa? Balasannya. Nah, ini artinya nggak usah khawatir dengan berbuat baik, nanti nggak dibalas atau dilewatkan. Tidak, pasti akan dapat balasannya. Lalu Nabi juga sudah menyebutkan dalam hadis ini yang disebutkan Syekh, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu meremehkan perbuatan baik sedikit pun jangan diremehkan, jangan dianggap kecil, jangan dianggap enteng.
Karena bisa jadi perbuatan baik itulah yang menyebabkan kita masuk surga ya, ya. Ini faedah yang penting terkait hadis ini. Lalu yang mungkin penting juga bagi ini tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sadaqah. Terkait sabda Nabi, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Di sini kata Syekh, fadlu idkhalis surur 'alal mu'min, keutamaan memasukkan kegembiraan kepada orang-orang beriman. Artinya, ketika kita menggembirakan saudara kita, itu merupakan perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia. Bahkan seperti dalam hadis, afdol a'mal, termasuk sebaik-baik amalan. Bapak ya, kita remeh ya, membuat saudara kita gembira, bisa berupa hartakah atau ucapankah, hadiah, atau apa? Hadiah dan semacamnya ya. Jangan anggap remeh ya. Siapa tahu dengan ucapan kita menghibur dia, dia senang, itu bisa masuk surga ya. Lalu berikutnya sampai sini ya. Atau di bawahnya lagi? Di bawahnya lagi. Bawahnya lagi ya. Wa fihi, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir ya. Dalam dari perkataan Nabi tadi, senyummu di hadapan wajah saudara, di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Anna ala du'atil khair at-takhalluq bi husnil af'ali wal aqwali allati tuhabbibun nasa ila qabuli ta'limihim wa nushihim. Wajib atas dai-dai kebaikan, orang-orang yang mengajak kebaikan, wajib atas orang-orang yang mengajak kebaikan untuk berakhlak, mempunyai akhlak berupa perkataan dan ucapan yang baik, yang membuat orang-orang suka untuk menerima pengajaran mereka dan nasihat mereka. Artinya bagi kita semua Bapak, ini terkait dengan dakwah kita juga, hendaknya kita berakhlak baik supaya orang bisa menerima ucapan kita, menerima nasihat kita. Kalau kita akhlaknya buruk, maka orang akan menjauh dari diri kita, lari. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan kita ya untuk berakhlak baik supaya orang menerima nasihat kita. Tapi kalau sudah berakhlak baik, kita udah santun, ternyata tidak juga nerima, ya udahlah, saya nggak usah lagi berakhlak baik, gitu. Bukan. Selama ini kita udah murah senyum, orangnya malah melengos. Saya nggak senyum lagi. Ya, jangan ya. Saya lagi bukan mencari keridhaan manusia, kita mencari keridhaan Allah ya. Apa-apa terus jalan, ya sampaikan kebenaran walaupun pahit. Ya. Ustaz, ya. Kita mau senyum tapi dia buang muka, bagaimana itu? Ya sudah, lewat aja kita, nggak usah. Ya gimana mau senyum, dia udah belok mukanya gimana? Ya kita yang penting udah berusaha kan. Kalau orangnya ini ya sudah. Tapi tetap kita ketahui bahwa Pak, bagaimanapun buruknya perlakuan saudara kita kepada kita, ketahuilah dia masih saudara seiman, punya hak ya. Kalau dia ini sakit, hendaknya kita jenguk. Kalau dia misalkan kesusahan, hendaknya kita bantu. Dia punya hak ya. Dia bukan orang yang menyakiti kita terkait dakwah ini, mengganggu kita atau meneror kita, mengintimidasi kita, itu masih saudara kita, bukan orang kafir, maka punya hak. Hak diantaranya itu, kalau Allah kesulitan kita tolong. Dan termasuk juga hak untuk didoakan, ya. Doakanlah orang-orang yang anti dengan dakwah tauhid, doakanlah mereka supaya dapat hidayah. Ya, kita cuma bisa berdoa, Bapak, sama menyampaikan, karena hati itu di tangan Allah. Jadi kita nggak bisa lebih dari itu. Kita nggak bisa menjadikan seorang dapat hidayah. Cuman kita cuma berusaha menunjukkan saja. Kalau sudah berusaha maksimal mungkin ternyata nolak, ya sudah. Bagaimana lagi? Ya jangankan kita, Nabi saja membuat pamannya Abu Thalib untuk menerima dakwah. Ternyata Nabi tidak bisa kan? Ya tidak. Ya. Beliau berusaha semaksimal mungkin supaya pamannya ini menerima dakwah. Padahal pamannya pun mengakui bahwa keponakannya adalah Nabi. Tapi tetap gak mau Abu Thalib masuk Islam. Artinya inilah kemampuan paling maksimal seorang hamba, hanya begitu. Cuman bisa berusaha. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah semata. Ini kemampuan kita Bapak ya. Jadi jangan putus asa dan jangan berhenti dari dakwah. Bagaimanapun keadaannya, kita sampaikan kebenaran ya. Dan saya yakin tidak sepahit para ulama terdahulu yang dipenjara kah, yang disiksa kah, ada yang dibunuh kah, kita masih alhamdulillah
Kalau para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad, bagaimana merasakan pahitnya cambukan, bagaimana pahitnya dirantai tangannya lalu diseret di jalan-jalan. Ini Imam Ahmad ya. Begitu juga Nu'aim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari. Gara-gara itu juga fitnah khalqul Quran, Al-Quran adalah makhluk. Kan sudah kita pernah singgung kan? Al-Ma'mun, ini khalifah memaksa rakyatnya untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk, ciptaan Allah, bukan perkataan Allah. Dipaksa. Para ulama sebagian karena takut ancaman, mereka yaudah gimana lagi? Saya khawatir nyawa saya terancam. Menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Sebagian lagi memakai tauriyah. Tauriyah itu suatu perkataan yang memiliki dua makna. Dia maksudnya A, tapi yang dengar mengiranya B. Apa pendapatmu? Datang para tentara kepada sebagian ulama. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Kalau jawabnya Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, langsung tangkap. Nah, sebagai ulama, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Al-Quran karena takut tentara bawa senjata pedang. Al-Quran adalah makhluk, akan dibiarkan. Nah, sebagian ulama menggunakan tauriyah. Tauriyah tadi ya, satu perkataan yang memiliki dua makna. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Kata dia, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua ini makhluk. Iya, padahal maksud orang ini, ulama ini maksudnya Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, ini makhluk. Bukan Al-Qurannya makhluk, tapi ini makhluk. Ya tidak jelas Bapak-bapak. Ya, ulama ini maksudnya ini makhluk. Cuman yang dengarnya mengira oh Al-Quran itu makhluk, itu biarkan. Nah itu diantaranya. Namun beberapa ulama tetap tegar untuk memegang prinsip, nggak mau mengubah prinsip mereka, nggak mau menggunakan tauriyah, nggak mau mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Sehingga resikonya apa? Disiksa, ya, dipenjara. Di antara Nu'aim bin Hamad, dia disiksa, dipenjara sampai akhirnya meninggal di penjara. Benar. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Amin. Itu ya, butuh ketegaran Bapak ya, menghadapi intimidasi atau tekanan dalam masalah dakwah tauhid. Kalau ketika kita mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, Allah pasti tolong kita Bapak. Entah ketika kita masih hidup atau setelah kita meninggal. Dakwah tauhid, dakwah yang mengagungkan Allah akan Allah tolong. Karena tujuannya mengagungkan Allah, bukan untuk mencari dunia, untuk mencari kekuasaan, mencari pengikut dan semacamnya. Maka kita hendaknya menyabarkan diri kita. Ya, jalan dakwah masih panjang. Setelah itu, karena kita masih belum apa-apa. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, pengikutnya cuma berapa gelintir saja. Ada yang menyatakan 80, ada yang menyatakan 12, cuma segitu aja. Padahal 950 tahun. Sebentar apa lama? Lama ya, tapi beliau sabar. Ya, karena beliau mengharap pahala dari Allah, bukan mengharapkan keridhaan manusia. Ini Bapak-bapak, hendaknya kita semangat ya untuk kembali ke faedah ini, berakhlak baik ya, supaya orang menerima nasihat kita. Sebab ketika kita menyaksikan saudara kita terjatuh dalam syirik, sebenarnya kita kasihan, ya tidak? Maka karena sebagai bentuk kasihan kita ingatkan itu syirik yang dilakukan. Ketika saudara kita terjatuh dalam bid'ah, kita kasihan tidak? Kasihan kan, malah kita ingatkan jangan lakukan bid'ah. Ketika saudara kita melakukan maksiat, kita kasihan tidak? Maka kita ingatkan dia. Walaupun resikonya itu mengingatkan malah dimusuhi gitu kan? Ya inilah resiko dalam menyampaikan kebenaran, tapi tetap jalan sambil di sini kata Syekh hendaknya kita berakhlak baik, ya, berakhlak baik dalam segala kehidupan kita, ya, dalam perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita dan semacamnya. Jelas Bapak-bapak? Ya, lalu kita lanjut lagi terkait tadi sabda Nabi, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Wa fihi kata Syekh di sini dalam sabda Nabi tadi, anna ala du'atil khair an yahfadhu muru'atahum wa hay'atihim minat tabaddul. Wajib atas dai-dai kebaikan, orang-orang yang mengajak kebaikan, untuk menjaga kehormatan mereka dan penampilan mereka dari kerendahan. Bagi orang yang mengajak kebaikan, kita semua mengajak pada kebaikan, hendaknya menjaga kehormatan kita dan penampilan kita dari kerendahan. Artinya apa? Jangan sampai kita direndahkan. Maksudnya bagaimana? Contohnya kata Syekh di sini, fatabassumu wadhahiku mahmudun syar'an idza lam yatarattab alaihi mafasid.
senyum dan tertawa ini terpuji secara syariat jika tidak mengakibatkan kerusakan. Senyum, tertawa ini terpuji jika tidak mengakibatkan bahaya dan kerusakan. Maksudnya gimana? Sini kata Syekh, lanjutkan lagi. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Imam Adz-Dzahabi, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, "Yan bagi liman kana dhahukan basaman an yuqassir atau qasir ya, yuqassir min dalik wa yalumu nafsahu hatta la tamujjahul anfus." Hendaknya orang yang suka tertawa, suka tersenyum, mengurangi tawanya, mengurangi senyumnya, dan mencela dirinya supaya tidak dibenci oleh orang lain. Ini artinya kalau orangnya selalu tertawa, bercanda terus, akan-akan hidupnya hanya untuk bercanda. Nah, kalau ada orang seperti ini, sukanya bercanda terus, ya, hendaknya dikurangi. Hendaknya dia mencela dirinya supaya tidak dibenci oleh yang lain. Karena gini Bapak, sebenarnya tamunjah itu merasa gini, maja yang juga itu apa artinya, merasa muak. Iya, Ustaz. Nah, iya kan, artinya muak. Artinya gini, kalau orang suka bercanda terus, orang pun dengarnya jadi apa? Muak. Iya tidak? Ya. Bercanda terus, seakan-akan nggak capek-capek bercanda. Ini kan muak kan? Nah, jangan sampai seperti itu. Hendaknya kita jangan berlebihan dalam bercanda sehingga akhirnya membuat orang muak gitu. Ini bagi orang suka bercanda ya. Wa yanbaghi liman kana abusan munqabidan an yatabassam wa yuhassina khuluquhu wa yamquta nafsahu ala radaati khuluqi. Sebaliknya kata Syekh, hendaknya bagi orang yang suka bermuka masam dan merengut, Muram. itu muram, misalnya apa ya? Cemberut nah gitu kan. Enaknya cemberut ya. Hendaknya bagi orang yang suka bermuka masam dan cemberut, hendaknya bagi orang ini tersenyum dan perbaiki akhlaknya dan membenci dirinya karena buruknya akhlaknya. Artinya ini, kalau orang yang banyak tertawa, banyak bercanda, kurangi. Dan orang yang tidak pernah tertawa, mukanya masam terus, mukanya tadi apa, cemberut terus, hendaknya dia tersenyum dan memperbaiki akhlaknya. Kenapa begitu? Kata Imam Adz-Dzahabi, wa kullu hirafin 'anil i'tidali madhmumun. Karena setiap penyimpangan dari sikap pertengahan, setiap yang menyimpang dari sikap pertengahan itu adalah tercela. Ya, artinya seorang mukmin jangan selalu banyak bercanda dan jangan juga tadi mukanya apa? Masam. Selalu bermuka masam dan cemberut. Pertengahan. Ya, ada saatnya bercanda, ada saatnya itu. Jelas Bapak ya? Ya. Wala budda li nafsi min mujahadatin wa ta'dib. Maka mesti jiwa itu hendaknya seorang itu punya kesungguhan dan mendidik dirinya untuk seperti tadi. Kalau memang yang suka banyak bercanda, kurangi candanya. Kalau orang yang nggak pernah tersenyum, hendaknya tersenyum. Ya, jadi sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Jelas Bapak ya? Ya, itu penting. Ini juga sekali lagi berlaku bagi du'atul khair, orang-orang yang mengajak pada kebaikan. Jadi tinggal kita introspeksi diri kita masuk yang mana? Apakah berlebihan dalam bercanda atau nggak pernah bercanda sama sekali? Kedua-duanya tercela ya. Nggak pernah bercanda juga keliru juga. Karena Nabi kita saja bercanda kan, tapi bercandanya tidak berlebihan ya. Jadi kalau yang suka bercanda berlebihan, kurangi. Bukan dihilangkan, kurangi. Yang tidak pernah bercanda, mukanya masam, serius, cemberut, hendaknya apa? Senyum ya, supaya orang senang dekat dengan dirinya. Itu sabda Nabi tentang apa? Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Wa qauluhu, lalu sabda Nabi, wa imatatu kal hajari wa syauki wal 'abmi 'anil tariqi laka sadaqah. Dan engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, itu adalah sedekah bagimu. Fihi, dalam sabda Nabi ini, kau menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan, itu adalah sedekah. Dalam sabda Nabi ini terdapat keterangan kamalu dinil Islam, sempurnanya agama Islam. Tahu dari mana? Ya tadi, sampai urusan menyingkirkan gangguan di jalan pun ternyata ada dalam Islam. Luar biasa kan? Ini sempurnanya agama Islam.
Wa inayatu bi syu'unid dini wad dunya, dan juga perhatiannya Islam terhadap urusan agama dan dunia. Jadi perkara dunia pun diatur dalam Islam, ya, secara umum ya, bukan secara detail ya, secara umum diatur. Makanya dalam Islam politik pun diatur, ya, kehidupan sosial masyarakat. Jadi lengkap Islam itu. Ya, jelas bahwa Pak, ya itu sempurnanya agama Islam. Wa fihi, dari sabda Nabi tadi juga, engkau menyingkirkan gangguan, duri dan tulang dari jalan adalah sedekah bagimu. Dari sabda Nabi ini terdapat keterangan qubhu talwi fi turqil muslimin bima yu'iqu harakatahum aw yu'dhi man dharahum. Buruknya perbuatan mengotori jalan-jalan kaum muslimin. Penting ini Bapak. Buruknya mengotori jalan-jalan kaum muslimin dengan sesuatu yang menghalangi pergerakan mereka atau mengganggu pandangan mereka. Artinya gini, jangan sampai kita ini jalan dikotori sehingga orang mau lewat tuh, aduh. Mungkin dengan cara apa? Contohnya ada sebagian orang mungkin membuang sampah di jalan. Orang mulai bau pula. Pertama, itu sudah mengganggu pergerakan kaum muslimin. Kedua, merusak pandangan. Iya tidak? Iya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu perbuatan yang buruk ya. Wa anna dzalika yunafi haqqat tariq, dan itu meniadakan hak jalan. Alladzi umirna bi i'ta'ihi, yang mana kita sudah diperintahkan untuk menunaikan hak jalan. Jadi jalan pun punya hak Bapak ya. Bukan cuma manusia, bukan cuma hewan, bukan cuma binatang. Jalan pun punya hak. Ya, apa haknya? Di sini disebutkan fi qauli, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atut tariqa haqqah, berikanlah jalan haknya. Jadi jalan pun punya hak. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Apa hak jalan itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ghaddul basar, yaitu menahan pandangan, wa kaful adza, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, wa raddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, dan menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Inilah hak jalan. Apa yang disebutkan Nabi? Pertama, menahan pandangan. Kedua, menahan diri dari mengganggu orang lain. Artinya jangan mengganggu orang lain. Tiga, menjawab salam. Keempat, menyuruh pada kebaikan. Kelima, melarang dari kemungkaran. Ini hak jalan. Yang pertama, menahan pandangan. Artinya ketika kita di jalan atau di pinggir jalan, tundukkanlah pandangan kita. Jangan setiap ada yang lewat tengok, apa ini? Baik itu sesama jenis maupun lawan jenis, apalagi kalau sama jenis kadang ada orang yang lewat diperhatikan ini, kakinya, pakaiannya dari mana ini, terus ini kira-kira dia dapat pakaian ini dari mana, sampai detail gitu, mikirin pakaian orang lain. Nah, ya nggak boleh gitu ya. Apalagi kalau lawan jenis, diperhatikan rambutnya dan semacamnya. Nggak boleh Bapak ya. Kita harus menahan pandangan kita. Nggak boleh dibiarkan jelalatan kemana-mana. Nah itu yang disebutkan Nabi yang pertama. Yang kedua, tidak mengganggu, menahan diri untuk tidak mengganggu. Contohnya apa? Kalau kita lagi ada orang lewat, kan sebagian anak muda ada perempuan, nah itu termasuk mengganggu ya, nggak boleh. Siapapun yang lewat diganggu, nggak boleh. Baik itu lawan jenis maupun sama jenis. Nah itu nggak boleh ya. Lalu berikutnya waraddus salam, menjawab salam. Jadi kalau ada orang lewat, assalamualaikum, hendaknya jawab waalaikumsalam. Ya, itu termasuk hak jalan. Lalu yang terakhir, menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Artinya kalau misalkan kita menyaksikan ada orang yang mungkin, ya ini kalau kita cuma bisa menyuruh Bapak ya. Misalkan dia sudah adzan masih di jalan, astagfirullah, udah adzan tuh. Tani Bapak. Ya kadang memang kita menyuruh bisa jadi dia tersinggung. Ya apa kecuali ini aja, Pak udah adzan Pak. Cobalah, siapa tahu kalau memang orang dalam hatinya kebaikan, oh iya. Walaupun ada sebagian orang diingatkan gitu marah. Iya, iya kan? Iya, saya punya tetangga dulu mengingatkan kerabat saya lah. Jadi ketika itu lagi safar ke Bandung, kebetulan sudah adzan, diingatkan sama teman saya, tetangga saya. Ayo, Pak, kesana Pak. Rupanya dia tersinggung begitu kan.
Padahal dia udah baik-baik. Udah, adzan Pak, ayo Pak. Gitu aja, rupanya tersinggung sampai ngomong depan saya. Itu yang seperti itu, ini apa kerabat ini. Yang seperti itu kalau orang lain ditegur seperti itu bisa marah itu. Akhirnya tetangga saya jadi malu sendiri, ditegur sama kerabat saya di hadapan orang lain. Nah itu juga keliru ya, kerabat saya yang keliru terus terang. Yang benar ya orang itu. Selama kita mengajak pada kebaikan dengan lembut nggak apa-apa. Walaupun resikonya tadi apa? Gitu. Begitu juga melarang dari kemungkaran. Kalau memang kita bisa melarang dari kemungkaran di jalan, itu bagus. Kalau bisa dengan tangan. Kalau tidak mampu, lisan. Ya. Dengan tangan dan cegahnya apa? Nah, gitu. Atau dengan lisan. Jangan begitu. Nah, kalau tidak bisa juga dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Ya. Tinggal kita ngukur iman kita sampai mana. Ya, jelas Bapak-bapak? Jelas Ibu-ibu? Ya, berarti ini selesai kita dari hadis ke 12. Nah, sekarang kita masuk hadis ke 13. Atau ada yang mau kita diskusikan terkait hadis ke 12 ini? Ada apa nanti? Kalau berteriak itu di jalan itu mengganggu sama juga. Iya, nggak boleh. Itu termasuk perkara yang tercela. Termasuk teriak-teriak di pasar. Disebutkan dalam hadis, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawab sakhabin bil aswaq. Sesungguhnya Allah membenci orang yang keras, kaku, dan suka berteriak-teriak di pasar. Artinya ya itu, ya berteriak di pasar. Itu kalau kayak orang jalan sama. Lain lagi. Maksudnya berteriak di sini artinya dia disebutkan hadis artinya disuka berdebat. Oh, berdebat. Kalau gini Ustaz, saya kan kemarin ngontrak di rumah Pak Kadis itu kan samping jalan. Ada beberapa motor itu lewat suara motornya keras gitu, itu mengganggu Ustaz. Ya dimaafkan aja lah jalan. Dimaafkan aja lah karena itu motor mungkin jalan umum kali. Itu sana Iya. Knalpot standar kan nggak agak. Oh itu nggak pakai knalpot standar ya? Bukan, Itu. Lapor polisi aja. Iya itu mungkin memang ya harus diingatkan juga. Kadang yang namanya menzalimi saudara seiman nggak mesti dengan ucapan Bapak. Bisa juga dengan knalpot tadi, suara knalpot yang nggak standar itu. Iya, itu kan bising kan? Iya. Orang lagi tidur, gitu. Atau lagi ibadah, ada suara itu jadi nggak konsentrasi. Nah, maka yang masih punya knalpot model gitu, hendaknya diperbaiki daripada dia mengumpulkan dosa setiap hari. Iya, karena setiap dia lewat rumah orang yang gerutu, dia dapat dosa. Hati-hati. Ya, jelas Bapak-bapak. Ibu-ibu jelas? Ada yang mau kita bahas Ibu-ibu? Atau ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau bisa majelis ini Bapak-bapak, Ibu-ibu bukan cuma untuk Bapak-bapak ya. Jadi Ibu-ibu pun bisa bertanya kalau memang ada yang tidak jelas ya. Kalau bisa dengan ini, kalau memang tulisan. Kalau memang nggak bisa tulisan ya di lisan nggak apa-apa. Kalau memang penting. Karena di zaman Rasulullah sendiri mengajari kaum ibu-ibu, kaum wanita. Ya tentunya di balik hijab seperti ini ya, tidak berhadapan langsung. Dan para wanita ketika itu bertanya kepada Rasulullah tentang masalah agama, lalu Rasulullah jawab. Ya, jadi ilmu itu bukan cuma untuk kaum pria, kaum wanita pun ini. Dan ini bahkan kalau kita perhatikan ada ungkapan an-nisa nisful mujtama katanya. Kaum wanita adalah setengah dari masyarakat. Benar nggak kira-kira ini? Iya kan? Nah makanya kita harus perhatian juga pada kaum wanita, Bapak ya. Ya, termasuk ibu-ibu. Hendaknya ibu-ibu juga nasihat untuk saya pribadi dan ibu-ibu semangat dalam belajar Bu ya. Nggak usah pedulikan orang yang apa itu belajar terus. Ya, apa-apa belajar itu diantaranya untuk mengobati kebodohan kita, kebodohan keluarga kita dan saudara kita dan orang-orang sekitar kita. Kalau semua masyarakat kita ini sibuk dengan ilmu, insya Allah tempatnya diberkahi oleh Allah. Ya, bercahaya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ya, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, ya al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, wa nurum ma la yu'tahul 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Maka kalau kita ingin ilmu ini bertahan, hendaknya kita jangan bermaksiat. Ya, jelas, Bapak, Ibu. Kita lanjut. Ya, tidak ada yang dibahasakan kan? Kita lanjut ya. Hadis hadis ke-13. Berkata Syekh Hafizahullah Abdul Aziz As-Salhan Hafizahullah, al-hadits ats-tsalits 'ashar.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال رجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا Qala na'am fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Ini suaranya jelas Bapak-bapak? Jelas. Ibu-ibu jelas suaranya? Tidak pecah? Pas. Pas ya. Jadi hadis ke-13 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala seseorang berjalan di suatu jalan, tatkala seseorang sedang berjalan di suatu jalan, tiba-tiba ia merasa kehausan, sangat haus. Lalu dia mendapati sebuah sumur. Kemudian ia pun turun ke dalam sumur tersebut. Sumurnya tidak ada timba. Lalu dia masuk ke dalam sumur tersebut, minum. Kemudian dia minum, kemudian dia keluar lagi, keluar sumur. Tiba-tiba di hadapannya ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah karena haus. Faqala rajul, maka orang ini pun berkata, anjing ini sudah merasakan kehausan seperti yang kurasakan tadi. Maka dia pun langsung menuruni sumur, kemudian dia isi khuf sepatunya dengan air. Tsumma amsakahu bifi, kemudian dia gigit sepatunya itu, masukkan dengan air. Sepatunya dimasukkan air, lalu sepatunya digigit. Raqiya, kemudian dia naik ke atas. Fasaqal kalba, lalu dia memberikan minum kepada siapa? Anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu, maka Allah pun bersyukur kepadanya, memujinya, berterima kasih kepadanya. Faghafara lahu, lalu Allah pun mengampuni dosanya, mengampuninya. Qalu, para sahabat mendengar sabda Nabi ini, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada pahala ketika kita memberikan minum kepada binatang? Apakah ada pahala terkait berbuat baik kepada binatang? Maka Rasulullah bersabda, ya, na'am, fi kulli dzati kabin ratbatin ajrun. Pada setiap makhluk yang memiliki hati yang masih basah, itu ada pahala ketika berbuat baik padanya. Jelas Bapak? Atau saya ulangi lagi nih. Kata Nabi SAW, tatkala seorang berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba dia merasa haus. Jadi dia jalan, disebutkan sebuah jalan, disebutkan jalan mana, tiba-tiba dia merasa haus. Nah, ketika dalam keadaan haus, dia mendapati apa? Sumur. Sumurnya tidak ada timba. Berarti kalau mau minum harus apa? Turun. Maka dia pun turun, lalu minum. Setelah minum, dia naik ke atas. Setelah sampai di atas, tiba-tiba di hadapannya ada apa? Anjing yang sedang menjilat-jilat tanah. Karena apa? Haus. Maka orang itu berkata, anjing ini merasakan kehausan seperti yang kurasakan tadi. Maka dia tidak berpikir panjang, dia langsung turun lagi ke sumur. Lalu sampai bawah, dia copot sepatunya, lalu dia masukkan air ke dalam sepatunya, lalu dia gigit sepatunya, lalu dia pun kembali naik ke atas sumur. Setelah sampai ke atas sumur, dia pun memberikan air itu kepada siapa? Anjing, ya. Setelah itu Allah pun bersyukur kepadanya, Allah pun memujinya atau berterima kasih padanya, lalu mengampuninya. Nah, ini kabar yang ajaib, yang mengherankan. Makanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dengan memberi minum binatang kami mendapatkan pahala? Maka para Rasulullah menjawab, na'am, ya, fi kulli dzati kabin ratbatin ajrun. Pada setiap hewan atau pada setiap makhluk hidup yang masih memiliki hati yang basah, itu ada pahala bagi yang memberinya minum. Pada setiap makhluk yang memiliki hati yang basah, maksudnya apa? Masih hidup. Ketika kita memberi minum kepada makhluk yang masih hidup, itu ada pahala. Jelas Bapak?
Nah, hadis ini akhrajahu syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslim. Ya. Waktu habis. Hampir habis. Habis. Wah, yaudah, berarti kita cukup sampai sini. Berarti cuma menyebutkan hadis saja. Adapun faidah dari hadis ke-13 ini, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.